Ada yang baru loh di UTBK tahun 2023. Yaps, bener banget. Untuk materi TPS-nya sekarang ada 4. Yang pertama, potensi kognitif. Yang kedua, penalaran matematika. Ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, literasi dalam bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi-materi yang baru itu biar teman-teman makin siap UTBK 2023. Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Al-Faiz. Kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika yang bakal muncul di UTBK 2023, tepatnya di TPS. Karena materinya cuma TPS aja. Kayaknya gak usah berlama-lama lah ya, intinya penalaran sama matematika kita gabungin jadinya penalaran matematika. Sebelum kita lanjut, yuk teman-teman dukung channel Privat Al-Faiz untuk terus berkarya. Semoga bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia dengan cara teman-teman tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan kalau kita update video baru. Oke, kita bahas materinya. Nah, ini adalah contoh soal penalaran matematika. Jadi kita gunakan konsep matematika dasar, ya bisa matematika SD atau SMP, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi kita biasanya nanti dihadapkan tabel, grafik, dan teman-temannya. Oke. Nanti bakal ada juga soal yang kemarin disampaikan di sosialisasi ya untuk UTBK 2023. Nanti kita akan bahas juga. Teman-teman tentunya penasaran dengan jawabannya kayak mana? Oke, kita mulai aja. Yuk. Jadi ada sebuah grafik ya, grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam ton pada pabrik A, B, dan C di bulan Maret sampai bulan Juli. Ini datanya seperti ini. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut nih, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan? Jadi bahasanya ini belum pasti, tapi kita memperkirakan dari data yang ada. Kira-kira, jawabannya yang paling tepat yang mana nih, gitu kan? Memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus, sedangkan di bulan ini sampai Juli, berarti Agustus ada di sini. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Kalau kita lihat di pabrik A, bulan Maret ke April, dari sini ke sini, ini dia bertambah. April ke Mei juga bertambah. Mei ke Juni dia bertambah. Juni ke Juli dia turun. Apa yang akan terjadi di Agustus kita belum tahu. Bisa aja dia turun atau bisa dia naik. Karena nggak pasti gitu ya. Karena dia habis naik kok turun gitu. Belum tentu ini turun lagi atau naik lagi, kita nggak tahu gitu toh. Nah, yang jelas kita belum bisa menjawab untuk pabrik A. Yang kedua, pabrik B. Yang pertama pabrik B dia naik. Yang kedua dia tetap. Ya tetap ya, tidak naik, tidak turun. Kemudian dari 35 ke 40 di Mei Juninya dia naik. Lalu dari Juni ke Juli dia juga naik. Berarti naik, tetap, naik, naik. Apakah ini bakal tetap atau naik? Jadi ada kemungkinan nih, kemungkinannya kalau kita lihat data-data sebelumnya ini bisa aja naik. Ya kurang lebih sama dengan 50-an lah ya. Bisa tetap 50 atau dia naik di atas 50. Nah ini memperkirakan dari data yang sebelumnya. Sekarang pabrik C nih. Kita akan memperkirakan juga dari pabrik C. Kita lihat di sini dia naik, lalu dia naik, lalu dia turun, lalu dia turun. Apakah dia bakal turun? Kita nggak tahu. Bisa turun, mungkin juga bisa naik karena dia datanya naik turun gitu kan. Nah dari data ini kita akan perkirakan mana pilihan yang kira-kira tepat ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Oke, tadi ya. Yang Agustus di sini dia bisa turun atau naik. Dia tadi kurang lebih sama dengan 50-an. Yang ini turun atau naik belum pasti ya. Belum pasti. Oke. Yuk kita coba lihat jadi jawabannya. Yang pertama, bantuin aku teman-teman. Total produksi di pabrik A dan B dan C meningkat lagi. Jelas-jelas yang A sama B belum pasti. Sorry, A sama C belum pasti. Maka option A salah ya kan. Kita perkirakan ini kemungkinan salah ya. Yang B, total pabrik A, B, dan C akan sama dengan produksi bulan April. Kalau kita lihat di sini bulan April 40, 35, 40. Karena di sini ada 50 berarti kemungkinan ini bakal salah juga. Oke. Yang C, produksi di pabrik B akan lebih besar daripada pabrik A di bulan Mei. Kalau B kemungkinan 50-an ke atas. Sedangkan pabrik A di bulan Mei hanya 45. Berarti secara perkiraan ini benar. Kita tulis ya kan. Kak belum mantep kak, coba D sama E. Coba ya.
Pabrik A akan sama dengan pabrik C. Kalau kita lihat di sini terakhir 40, di sini 30, kita nggak tahu, maka kita nggak bisa nyimpulin bahwa dia akan sama. Tapi kalau C jelas lebih besar ya, karena kan ini 50-an, ini 45 ya kan. Kalau ini kan 50-an lebih. Jadi kemungkinan pabrik B akan lebih besar. Lanjut. Yang E, jumlah produksi di pabrik A dan B akan lebih kecil daripada B dan C. Kita nggak tahu antara A sama C-nya, ini masalahnya belum pasti. Maka jawabannya yang pasti yaitu yang E, kecolet ya, yaitu yang C. Pejuang UTBK 2023, yel-yelnya bersama-sama, ayo ramean semuanya. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, ya alhamdulillah teman-teman udah mulai tergambar ya penalaran matematika. Jadi kita akan mengerjakan soal penalaran nanti berdasarkan data-data ya, berupa matematika sederhana, matematika dasar. Makanya aku udah buka kelas online-nya, kita bahas 4 TPS terbaru penalaran penalaran matematika, bukan penalaran analitik ya, penalaran matematika, kognitif, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris, selengkapnya di website privatalfaiz.id. Kita lanjut. Nah, ini dia soal yang kemarin muncul ya. Oke, kurang lebih soalnya kayak gini. Nah, oke. Silakan teman-teman yang mau mencoba ngerjain juga boleh. Intinya dari soal yang kalian baca, boleh pause videonya juga boleh, silakan, monggo baca dulu. Oke, apa yang dapat kalian komentari dari soal ini? Monggo, silakan teman-teman, komentar dulu ya. Wah, seneng banget bisa menyapa teman-teman lagi pejuang UTBK 2023 ya. Oke, kita punya Instagram baru, Privat Alfaiz ya. Monggo teman-teman yang pengen belajar lewat slide atau lewat Reels, monggo di Privat Alfaiz ya di Instagram, atau juga di TikTok kita baru ya, Privat Alfaiz. Monggo teman-teman mau dukungannya juga ya. Oke, yang kalian bisa dapat simpulkan dari soal nomor 2 adalah ini nggak kepake sebenarnya. Kalian hanya membutuhkan yang ini aja, selesai. Diagram batang, selesai. Ya kan? Kita lihat. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama daripada plastik. Plastik ada di sini. Ya kan? Namun kurang dari kulit sintesis. Kulit sintesis di sini. Berarti antara kulit sintesis sama antara plastik ya. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin? Nah, kita memperkirakan kembali penalaran. Kita lihat angka matematikanya gitu ya. Nah, banyak orang tergocek, rata-rata mereka memilih C, D, E. Menurut teman-teman, yang mana yang benar nanti komen di kolom chat. Yang salah kita kasih hukuman. Sekali-kali nonton YouTube dapat hukuman, ya kan? Yang kalah, kalian bikin story kayang ya di Instagram ya. Oke, siap ya? Nah, jangan lupa ya kayang tes, gitu kan? Setes. Oke, kita akan lihat. Hati-hati, plastik. Ini kalau di separuhnya berarti 0 sampai 150, berarti sini kemungkinan 75. Ini juga ditambah 75 lagi ya, 160 tambah 75 kurang lebih sekitar berapa ya? 225 gitu kan. Nah, terus ini 75 lagi berarti ini 375. Ini tambah 25 lagi berarti 525. Kalau kita perhatikan, ini bagian sini ini lebih tinggi daripada 375. Berarti ini di atas dari 375. Tapi kita nggak tahu angkanya gitu kan. Berarti kalau jawab C kurang tepat gitu kan. Karena dia di antara gitu. Sedangkan kalau kita perhatikan yang ini. Oke. Ya, dia di bawah dari 525. Sekitar 525-an ya. Kurang lebih sama dengan 525 gitu toh. Nah, berarti kalau jawab E salah. Maka kemungkinan antara keduanya adalah yang D. Selamat yang gak kegocek. Yuk, boleh baju merah, baju putih tadi yang salah silakan bikin story dulu. Silakan di mention ya Privat Alfaiz. Habis nonton YouTube langsung kena prank gitu ya. Oke, selamat. Paham ya penalaran matematika. Lebih serunya nanti kita akan belajar di kelas online Privat Alfaiz. Semangat teman-teman. Lanjut. Soal nomor 3. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam ton pabrik A, B, dan C di bulan Maret sampai Juli ya. Ini kurang lebih datanya teman-teman. Kita akan coba mengerjakan ini ya. Apa yang akan ditanya coba kita cek bareng-bareng. Pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut persentase kenaikan produksi kertas terbesar terjadi pada
Maret, April, pabrik A, terus pabrik ini. Oke, kita lihat ya. Oke, pabrik A, Maret, April. Monggo dicatat dulu, di screenshot boleh. Nanti teman-teman tak kasih kesempatan buat ngerjain. Monggo. Oke, dah ya. Persentase kenaikan. Kalau teman-teman udah pernah ikut les di Privat Al Faiz, kalian nggak akan nyari persentasenya. Positif sih. Ini gocek ini. Penalaran. Yakin kalian nggak akan nyari persentasenya. Karena udah ada trik dari aku kan. Ini hanya membandingkan. Orangnya hanya minta mana sih yang paling gede kenaikannya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu ubah ke persentase untuk menentukan mana yang paling besar kenaikannya. Bandingin aja, selesai. Coba dia, untuk mencari persentase kenaikan ya, aslinya adalah, ya kan? Aslinya itu naiknya berapa dari mula-mula ya, dibagi mula-mula dikali 100%. Nah, kita bisa abaikan 100%-nya. Kenapa kita abaikan? Karena kita membandingkan antara pilihan A, B, C, D, E. Jadi nggak perlu diubah ke persen. Kalau teman-teman dari naik per mula-mula udah ketahuan mana yang paling besar, ya itu jawaban kenaikan terbesarnya. Gitu ya. Coba kita ambil ya contohnya ya. Maret, April. Ambil nih, Maret, April. 30 ke 40. Naik berapa? Yuk, komen di kolom chat. Naik 10 dari 30 ya mula-mulanya ya. Berarti ini 10 per 30 tanpa dibuat ke persentase. April ke Mei yang B. April ke Mei naik 5 dari 40, berarti ini 5 per 40. Gitu kan ya. Yang berikutnya Juni Juli. Ini pabrik apa nih? Pabrik B. Juni Juli, ini Juli. Berarti 40 sampai 50 teman-teman. Jadinya berarti ini 10 per 40, ini berarti 1 per 4, ini berarti 1 per 8, ini berarti 1 per 3 gitu kan ya. Berikutnya Maret April untuk C, yuk bantuin yuk. Maret April untuk C. Maret April naik 5 per 35, 5 per 35 jadinya 1 per 7. April Mei yang ini naik 5 per 40 ya. Berarti ini jadinya 5 per 40. Oke, jadinya 1 per 8. Tanpa aku lanjutin, kalian harusnya tahu tanpa dihitung juga. Nggak perlu dibuat desimal. 1 per semuanya. Mana yang paling besar? 1 per berapa? Betul, 1 per 3. Semakin kecil penyebutnya, maka nilai semakin besar. Sempurna jawaban teman-teman. Jawabannya yang A. Selamat semuanya, kalian luar biasa. Karena A itu Al Faiz. Mantep. Yuk belajar bareng aku. Pokoknya kita sukses bareng di UTBK 2023 ya. Komen yang banyak di channel ini. Jangan lupa like-nya untuk mendukung video ini terus berkarya ya. Wih, videonya biar tambah rame. Semangat teman-teman. Sukses semuanya. Lanjut. Soal nomor 4, diagram lingkaran. Kelihatan soalnya ribet banget sih menurutku sih. Nah kayak gini, monggo mau screenshot dulu boleh, silakan. Pertanyaannya, berapakah sudut pusat yang tepat untuk pengeluaran pembayaran royalti? Ini royaltinya. Ini royalti ini. Oke, monggo teman-teman yang mau komen, tak tungguin deh, nggak apa-apa. Sekali-kali nih, monggo, tak tungguin. Berapa? Oke, royalti 15%. Oke, silahkan. Oke, tak tungguin. Monggo. Berusaha teman-teman, jangan nyerah. Kalian pasti bisa kok. Yuk berusaha yuk. 15%. Berarti 15% bukan A ya, bukan 15 derajat ya. Kalau aku mau ubah ke bentuk sudut, diapain? Komen. Betul, kali dengan 360. Kita gunakan metode prepet serepet. Prepet. Ya, bagi lagi ya. Sekarang 15 sama 10 sama-sama dibagi 5 teman-teman. Maka jadinya tinggal 3 per 2 kali 36. 36 bagi 2, 18. 3 kali 18 sama dengan 54. Jawabannya matematika dasar banget kan. Bisa lah. UTBK 2023 bisa belajar dari sama Al Faiz ya. Oke, jangan lupa di buku Besti lengkap ya. Ada penalaran analitisnya, lengkap banget, nanti itu sama aja kognitif. Buku Besti bisa kalian pesen di bio Instagramku ya. Langsung aja cek ya teman-teman ya. Jawabannya yang C. Cek di bio Instagram Febrian Faiz, itu lengkap, ada link pembelian buku Besti Privat Al Faiz. Lengkap banget, itu soal-soal UTBK terbaru ya. Semangat!
Lanjut. Berikut, manakah pengeluaran yang dapat membentuk sudut 108? Nah, ini hati-hati jangan sampai tergocek 108. Oke, apakah biaya jilid dan biaya transportasi? Oke, hati-hati. Aku tulisin di sini ya. Jilid transportasi 30 sama 10, berarti ini 40%. Oke. Biaya cetak pembelian kertas 20 sama 25, 45. Oke. Terus royalti promosi. Royalti 15, 10, berarti ini 25. Oke. Jilid kertas 55. Oke. Terakhir royalti jilid sama dengan 45. Oke, silakan kalian ubah 108 derajat ke bentuk persen yang mana kira-kira yang cocok. Aku pengen ini kalian jawab di kolom komentar. Ini sebagai tugas kalian supaya kalian lebih paham untuk ngerjain penalaran matematika. Cukup ini dulu materi yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Sampai jumpa teman-teman pejuang UTBK. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.